Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ukti Nabilatul Saleh dari Tadris Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz BMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Firdatul Hamdiyah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada fase perkembangan manusia sepanjang rentang hidupnya. Yang kedua, teori perkembangan sosial emosional Erikson. Yang ketiga, ada fase perkembangan menurut teori Piaget. Yang keempat, ada implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Nah, fase dan tugas perkembangan merujuk pada tahap-tahapan penting dalam perkembangan individu yang dipengaruhi oleh faktor fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Berikut adalah Yang satu, ada perkembangan menurut teori Piaget. Teori Piaget mengidentifikasikan 4 fase utama dalam perkembangan kognitif anak, yaitu sensomotor, preposisional, dan operasional konkret, dan operasional formal. Yang sensomotor yaitu umur 0-2 tahun, fokus pada penggunaan indera dan aktivitas fisik untuk memahami dunia. Yang ketiga, ada praoperasional yaitu umur 2-7 tahun, penggunaan bahasa dan representasi mental, perkembangan tetapi berpikir masih egosentris dan kurang logis. Yang operasional konkret yaitu umur 7-11 tahun, anak mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Yang operasional formal yaitu sampai dari umur 12 tahun ke atas, kemampuan berpikir abstrak dan berkembang hipotesis semakin berkembang. Yang kedua, ada perkembangan sosial emosional Erikson, yaitu Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan dengan tugas perkembangan untuk setiap tahap. Contohnya, tahap pertama adalah kepercayaan atau ketidakpercayaan, umur 0-1,5 tahun, di mana bayi mengembangkan kepercayaan dalam hubungan dengan caregiver. Implikasi dalam konteks pendidikan, pentingnya pemahaman tentang tahapan perkembangan individu, bagaimana tahap ini mempengaruhi pendekatan pembelajaran. Hal ini memungkinkan pendidik untuk 1. Menyesuaikan kurikulum, yang 2. Mengenai kebutuhan dan karakteristik individu siswa, memungkinkan pendidikan yang lebih personal dan sesuai. Yang ketiga, memberi dukungan emosional yang tepat untuk membantu siswa mengelola stres atau masalah sosial. Yang keempat, mendorong tumbuh sosial, emosional, dan moral dengan berikan peluang untuk interaksi sosial. Yang kelima, menyediakan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Yang keenam, menggunakan peran guru sebagai model perilaku yang baik dan memberikan dukungan yang konsisten dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan wali dalam pendidikan dan mendukung perkembangan siswa di rumah dan di sekolah. Dengan memperhatikan implikasi fase perkembangan, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik individu sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.